Silahkan duduk. Shalom. Hari ini kita bahas tentang iblis. Apa saudara? Tentang Lucifer. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan iblis. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 14. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 17. Kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 17. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Orang-orang yang melihat engkau akan mengamati, merhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dia yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Saya mau tanya, siapa yang pernah baca dalam Alkitab tertulis kata Lucifer? Angkat tangan. Yang belum pernah ada kata Lucifer di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, angkat tangan. Nah, yang bingung, angkat tangan. Ya. Kata Lucifer itu dalam bahasa Inggris Alkitab King James. Apa saudara? King apa dah? King James. Tertulis kata Lucifer. Dan dalam bahasa aslinya disebut hail, artinya pantulannya. Apa saudara? Artinya apa? Artinya apa? Pantulannya. Dan secara astronomi disebut namanya planet Venus. Bukannya saya berkata Lucifer ada di planet Venus, kurang kerjaan. Tapi untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia baru tertulis kata bintang timur putra fajar. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Jadi kata Lucifer itu dalam versi King James. Terjemahan King James bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya bahasa Inggris tidak bisa, taunya hanya satu, I love you. Nah, saudara, jadi kata Lucifer itu dalam terjemahan bahasa Inggris versi apa saudara? King James. Nah, bintang timur putra fajar. Sebelum Allah menciptakan manusia, yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Kalau mau tahu jumlahnya, tanya Tuhan sendiri. Bayangin, berlaksa, satu laksa itu 10.000, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Itu bisa miliar sampai triliun. Nah, saudara, disitu pula diciptakan malaikat yang terkuat. Yang pertama bernama Mikael. Siapa saudara? Panglima bala tentara Tuhan, jenderalnya Tuhan. Apa saudara? Apa saudara? Jenderalnya apa? Mikael. Kedua, diciptakan malaikat terkuat kedua yang bernama Gabriel. Siapa saudara? Penghulu para malaikat. Dan yang ketiga, diciptakan malaikat yang lebih hebat, lebih dahsyat, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Malaikat ketiga diciptakan dengan pantulan Tuhan sendiri, yang bernama Lucifer. Nah, saudara, Lucifer ini adalah malaikat yang disayang Tuhan,
membawai sepertiga malaikat. Berapa saudara? Dan Lucifer ini adalah pemimpin pujian, penyembahan kepada Allah. Dan Lucifer ini dekat dengan tahta Tuhan. Dan Lucifer ini tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Karena Lucifer dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, secara otomatis kita tahu kehendak dan rencana Tuhan. Betul? Karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Perlu saudara tahu, seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya. Seorang guru tidak akan memberikan muridnya 100%, maksimal 75%. Jaga-jaga, murid murtad sikat pakai ilmu pamungkas. Betul? Nah, Lucifer karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Lucifer merencanakan, ini semua merencanakan, apa saudara? Apa saudara? Merencanakan dan punya keinginannya sendiri, melawan, memberontak kepada Allah. Dan ikut dalam pemberontakan Lucifer adalah sepertiga malaikat. Terjadilah pertempuran di surga. Sebelum di bumi main keroyokan, di surga sudah keroyokan. Jelas? Ingat, yang berpihak pada Tuhan 2/3. Yang melawan Tuhan berapa saudara? 1/3. Terjadilah pemberontakan di surga. Wah, terjadilah keroyok-keroyokan. Lucifer dikeroyok. Gabriel sama Mikael 2/3. Terjadilah pertempuran di surga. Tuhan Maha Kuasa. Lucifer kalah. Dibuang ke bumi. Jadilah iblis. Saudara, jadi yang disebut iblis, Satan, ular naga tua, rajanya para setan, itu satu oknum, yaitu Lucifer. Dan sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dosa, jadilah setan-setan. Jadi iblis sama setan sama atau beda? Beda. Iblis itu adalah rajanya para setan. Ngomong sebelahnya, dan kamu bukan setannya. Amin. Amin. Rajanya para setan. Dalam kehidupan ini, yang paling mengecewakan dan yang paling menyedihkan, kalau kita dikhianati orang yang paling kita cintai. Betul? Orang yang paling kita sayangi atau orang yang paling kita percaya. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Yang angkat tangan ngalami. Demikian Tuhan. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Teman untuk ngobrol. Saudara, kita menikah, yang kita harapkan pasangan kita itu saling memahami, saling mengerti, dan bisa diajak bicara. Betul? Betul? Laki-laki nikah sama perempuan, secantik apapun, dikatakan cantik itu 3 bulan. Setelah itu yang penting bisa diajak ngomong, diajak bicara, saling mengerti dan saling memahami. Betul? Suka dan duka. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Nah, saudara, cantik cerewet, suaminya stroke. Betul? 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 Orang nikah itu penting apa? Bisa diajak bicara dan mengerti. Saya bersyukur sama Tuhan, saya punya istri yang baik, walaupun tidak bisa masak. Bayangin, saya itu dari menikah sampai sekarang kira-kira 15 tahun, kalau di rumah hanya makan telur. Nah, tetapi istri saya bisa diajak bicara, ngomong gitu. Nah, dalam pernikahan itu penting itu, betul? Bisa diajak ngomong, bisa bicara. Apalagi
kalau sudah umur 60-70 jadi teman, betul? 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 Nah, saudara, Tuhan sangat kecewa, Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, harus diciptakan yang lebih mulia. Diciptakanlah manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Ingat, segambar apa saudara? Serupa. Ingat, Lucifer sama manusia ada bedanya enggak? Beda. Lucifer di bawah satu tingkat manusia. Ingat saudara, beda. Lucifer di bawah apa? Satu tingkat. Kenapa di bawah satu tingkat? Ingat, Lucifer pantulannya. Ini apa? Segambar serupa. Beda, betul? Pantulan sama segambar serupa itu beda. Segambar serupa dengan Tuhan. Maka Alkitab berkata, nanti di surga malaikat-malaikat melayani orang-orang percaya. Betul? Karena apa? Itu segambar serupa. Ciptaan yang paling mulia. Adam dan Hawa. Dan Tuhan berfirman, beranak cuculah, kuasai bumi. Pada hari yang ke-6. Buah-buahan, masih biji-biji ini, boleh engkau makan, kecuali buah pengetahuan baik dan yang jahat. Nah, Lucifer marah. Seorang direktur dipecat, diganti direktur yang baru. Pasti jengkel, marah sama yang ganti. Betul? Betul? Yang ganti siapa? Manusia. Itulah disebut awal peperangan antara manusia dengan setan. Kenapa? Karena posisinya diganti. Makanya setan itu selalu goda manusia, tidak goda kebo. Ngomong sebelahnya, kamu bukan kebo. Jelas? Jelas? Ya, kan tidak ada setan goda kebo. Tidak ada. Selalu goda manu. Karena apa? Karena posisinya diganti. Lucifer marah. Dia pakai ular. Seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu. Betul? Betul? Lucifer pakai ular. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Hawa menemui Adam. Kalau engkau makan buah itu, kau tahu yang baik, tahu yang jahat. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa yang sama dengan cara berbeda. Ingin menjadi Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Betul? Karena yang protes ini manusia. Tuhan kan adil. Karena waktu saya seminar, yang tanya manusia. Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Betul? Untuk percaya Yesus, setan juga percaya. Menyembah Yesus, setan juga menyembah. Tapi setan tidak diampuni. Kan tidak ada tertulis, setan rame-rame bertobat, tidak ada. Ingat, Lucifer melawan Tuhan, mengkudeta Tuhan, merencanakan pemberontakan dari dirinya sendiri. Melawan, memberontak, merencanakan, mengkudeta Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Tidak ada keinginan melawan Tuhan. Kasus pembunuhan berencana, maksimal mati, minimal seumur hidup. Betul? Pembunuhan tidak berencana, ada keringanan. Betul?
Apalagi kalau yang bunuh orang gila bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, berarti hakimnya. Nah, saudara, ingat, manusia tidak merencanakan pemberontakan. Maka manusia diberi kesempatan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Saudara, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, langsung manusia di bawah kuasa dosa. Artinya apa? Di bawah satu tingkat Lucifer. Kehilangan kemuliaan. Jelas? Nah, Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan Allah dan manusia. Artinya apa? Segambar serupa seperti manusia sebelum jatuh dalam dosa. Makanya kalau kita percaya Tuhan Yesus, posisi di atas setan. Yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak dalam Tuhan, posisi di bawah setan, dikuasai dosa, kuasa kegelapan. Maka Alkitab berkata, penguasa dunia ini sementara waktu seizin Tuhan adalah setan, tetapi masih di bawah kendali kontrol Tuhan. Jelas? 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 Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa dan memulihkan keadaan. Segambar, serupa. Amin? Amin? Makanya posisi kita orang percaya itu di atas setan. Tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-gunai. Kok ada orang Kristen kenapa? Itu Kristen tomat, habis tobat besok kumat. Belum dalam Tuhan. Kalau kita dalam Tuhan, posisi di atas setan. Nah, kenapa ritual-ritual kuasa setan, ritual kuasa gelap di Eropa, di Asia, di Timur Tengah, di Timur, semua selalu hari Jumat. Kenapa tidak hari Minggu atau hari Sabtu? Itu untuk orang pacaran, malam Minggu. Yang jadi pertanyaan, kenapa selalu ritual kuasa setan, kuasa kegelapan seluruh dunia hari Jumat? Cina, Asia, seluruh dunia Jumat. Yang berhubungan kuasa kegelapan, yang disebut Sabat Yahudi, hari ketujuh itu hari Sabtu. Hari pertama berarti itu Minggu. Kenapa Kristen hari Minggu? Hari kebangkitan Tuhan, kemenangan. Amin. Berarti hari yang keenam, hari Jumat. Ingat, hari keenam Tuhan menciptakan manusia, membuat perjanjian dengan manusia, beranak cuculah, kuasai bumi. Amin. Kalau Tuhan memberkati manusia, ingat, lawan dari Tuhan adalah setan. Maka setan menggunakan hari yang keenam untuk mengikat manusia juga dengan kutuk. Jelas? Hari yang keenam itu artinya lawan dari Tuhan adalah setan. Maka ritual kuasa setan di seluruh dunia selalu hari ke-6. Jelas? Maka antikris itu 666, artinya angka manusia. Jelas? 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 Nah, jadi hari yang ke-6 itu Tuhan memberkati manusia, memberkati masa depan. Beranak cuculah, kuasai bumi. Siapa yang setuju angkat tanganmu? Yang bingung juga angkat tangan, tidak apa-apa. Ingat, beranak cuculah, kuasai apa? Bumi. Hari keberapa? Ke-6. Demikian setan mengutuk manusia, mengikat dengan perjanjian setan dengan kutuk. Apa arti kutuk? Ikutin saya semua. Kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, kecelakaan, sakit penyakit, kemiskinan, kematian abadi. Itu namanya kutuk. Jelas ya? Dan apa artinya berkat? Itu semua kata-kata yang memberikan kehidupan,
kejayaan, kemenangan, keselamatan, kelimpahan, kekayaan, hidup abadi, kelimpahan. Itu berkat. Jadi lawan dari kutuk adalah berkat, lawan dari berkat adalah kutuk. Jelas? Makanya ritual puasa gelap di seluruh dunia pasti hari Jumat, malam Jumat, maka terkenal namanya malam Jumat Kliwon. Jelas? Jelas? Itu di Indonesia. Kalau di Eropa ya tetap hari Jumat juga, malam Jumat. Tetap. Sampai ada filmnya The Friday kan ya. Karena apa? Itu adalah artinya lawan dari Tuhan adalah setan. Tuhan mengikat menjadi manusia dengan berkat, setan mengikat manusia dengan kutuk hari ke-6 juga. Makanya puncak ritual kuasa gelap seluruh dunia itu selalu hari ke-6. Jelas? Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah yang bisa mengalahkan Lucifer? Karena malaikat terkuat. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Apa saudara? Apa saudara? Tuhan Yesus sendiri. Apa saudara? Apa saudara? Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Kedua, dikeroyok malaikat. Untuk mengalahkan Lucifer, malaikat harus mengkeroyok. Ingat di kitab Daniel. Daniel berdoa minta kepada Allah. Tuhan mengutus Gabriel. Di tengah jalan disabotase Lucifer. Gabriel kewalahan menghadapi Lucifer. Minta bantuan Mikael. Mikael turun dari surga. Gabriel dan Mikael mengkeroyok rame-rame Lucifer. Kenapa harus dikeroyok? Karena kalau menghadapi Lucifer sendiri, Mikael bingung, betul? Karena malaikat Gabriel, Mikael mengkeroyok rame-rame Lucifer. Lucifer kalah, lari. Mikael kembali ke surga. Gabriel menemui Daniel. Wahyu akhir zaman. Jelas? Jelas? Jadi untuk mengalahkan Lucifer, malaikat harus mengkeroyok. Pak Daud kok tahu Lucifer gimana? Karena saya pernah ketemu dia. Jadi saya tahu rahasia ini. Tentang awal penciptaan. Dan yang ketiga, dikalahkan oleh orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa orang percaya bisa mengalahkan Lucifer? Ingat, waktu kita percaya Tuhan Yesus, hubungan kita dipulihkan, segambar serupa, dan kita layak memanggil Allah sebagai Bapa. Kembali ke tingkat awal lagi. Sebelum jatuh dalam segambar seru di atas malaikat. Jelas? 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 Jadi ingat, kita orang percaya itu di atas setan. Orang yang tidak percaya Tuhan, tidak dalam Tuhan, itu di bawah setan. Bawah kuasa dosa. Jelas saudara? Nah kalau kita orang percaya, di atas setan. Kenapa? Ditebus, disucikan dengan darah Yesus, dipulihkan hubungannya dengan Allah. Jadi saudara, sama setan tidak boleh takut. Karena engkau posisinya di atas setan. Amin. Siapa yang percaya setan takut sama saudara? Angkat tangan. Di luar gedung saya berkata, kita coba. Kalau kita lihat aja takut, gimana ngadapi Lucifer? Harus berani. Roh yang ada dalam diri kita lebih. Jadi ingat, waktu kita ditebus, disucikan dengan darah Yesus, itu kembali ke awal lagi. Awal pemulihan. Hubungan antara Allah dan manusia. Segambar seru, diciptakan lebih mulia. Maka Alkitab berkata apa? Waktu kita bertobat adalah ciptaan baru. Jelas? 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 Nah, jadi kita orang percaya bisa mengalahkan Lucifer.
Yang jadi pertanyaan, kenapa perlu diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Apa Tuhan kurang kerjaan? Kan gitu. Ikutin saya semua. Langit yang sekarang ini akan lenyap. Bumi yang sekarang ini akan lenyap. Seperti gulungan kitab. Dan Tuhan akan ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Kenapa perlu ada penciptaan lagi? Betul? Ikutin saya semua. Karena langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan Lucifer. Jelas? Ikut saya semua, bumi yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan manusia ingin menjadi Allah. Maka perlu penciptaan lagi. Karena Tuhan itu kudus, tanpa noda, tanpa celah, tanpa maka perlu diciptakan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Jadi saudara sekarang mengerti kenapa ritual kuasa gelap seluruh dunia hari Jumat. Jelas? Lawan dari Tuhan adalah setan. Jelas tidak? Jelas? Namanya kutuk masa depan yang dibuat setan. Saudara, nah, banyak sekali kasus kerasukan itu ngakunya Lucifer. Padahal bukan Lucifer. Nah, kalau Lucifer itu cirinya gimana? Nah, ini cirinya. Sebelum saya bertobat, saya diajar sama kakek nenek saya. Kakek saya itu tokoh aliran putih namanya Sapuangin. Terkenal dengan ilmu saipi angin pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembus kilan, tembak dor sejengkal. Dan terkenal dengan ilmu panglimunan, ting menghilang. Kakek saya itu ilmu putih, nenek saya ilmu hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nah, nenek saya terkenal dengan ilmu santetnya, setan kober, kobaran api setan. Pembunuh tercepat, pembunuh tercepat, pembunuh senyap, silent killer. Dan dia kalau membunuh orang, jantung berhenti. 5 menit, pasti berhenti. Siapapun orangnya. Nah, saya belajar dari mereka sejak usia 9 tahun. Dan semua ilmu yang saya pelajari, itu dari mereka. Dan, tapi kalahnya sama pendeta gemuk, haleluya, Gilbert Lumaindong. Saya bertobat sama Gilbert dan saya ikut Pak Gilbert pelayanan belum lama. Saya ikut Pak Gilbert itu sudah baru 25 tahun. Berapa tahun saudara? 5 tahun. Waktu saya menguasai ilmu kakek nenek saya dan nenek saya. Kakek nenek saya berkata, kamu harus menguasai ilmu terakhir. Gabungan ilmu hitam, ilmu putih. Kamu harus ketemu seorang guru lagi. Pangeran, kanjeng pangeran. Untuk mengajarkan kamu ilmu pamengkang jagat. Membelah dunia. Saya bingung. Guru saya lebih hebat, kok ada yang lebih hebat, betul? Dan nyari gurunya satunya di mana kan gitu. Kamu ndak usah bingung cara cari gurunya. Ada cara untuk mengundangnya. Oh, langsung guru saya, kamu siapkan jiwa kamu, mental kamu dulu. Dan siapkan tubuh kamu, kekuatan fisik kamu dulu. Harus melebihi kekuatan manusia. Kalau tidak, kamu bisa gila atau mati untuk ketemu dia. Untuk menguasai ilmu terakhir. Dan waktu akan berhenti. Langsung dia baca mantra. Tenaga dalam kakek saya dimasukkan ke saya dulu. Tenaga dalam nenek saya dimasukkan ke saya dulu. Setelah itu baca mantra. Cup, vitamin komplit.
Tiba-tiba langsung awan gelap. Gempa bumi. Alam bereaksi. Angin ribut. Petir. Muncul satu sosok. Tingginya 3 meter. Baru saya tahu pangeran kegelapan. Wajahnya tampan melebihi Elvis Presley. Kalau sama bapak, lebih ganteng bapak untuk menghibur. Tingginya 3 meter. Rambutnya silver perak. Dan model ininya tatahan es. Tembus pandang transparan. Dan matanya seperti cahaya intan berlian. Dan bumi berputar di dalam matanya. Maka disebut penguasa dunia. Bajunya berkilauan seperti perak. Ada ikat pinggangnya juga gini. Dan sepatunya tidak bisa saya lupa seumur hidup saya. Bukan pakai dari kulit sapi, beda. Modelnya kasut seperti ini, seret, 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 seret gini. Terbuat dari emas murni. Hermes kalah. Tingginya 3 meter. Disitulah saya ketemu dia. Dan komunikasi rohnya dengan batin. Maka tahu jadi yang disebut kontak batin, hubungan batin, komunikasi roh. Itu lewat alam bawah sadar. Makanya orang kalau cari nomor togel di kuburan, ketemunya waktu mimpi. Ngerti? Karena apa? Itu namanya komunikasi roh. Itu adalah alam bawah. Apa saudara? Alam bawah apa? Disitulah terjadilah komunikasi. Disitulah dari otak alam bawah sadar saya. Pertama 3 hari, dilanjutkan 4 hari. Jadi 7 hari, 7 malam. Untuk transfer pengetahuan. Makanya waktu saya ketemu dia, pengetahuan rahasia kegelapan ada di sini. Nah, disitulah saya ketemu. Baru saya sadar. Setelah saya bertobat. Itulah Lucifer. Dia pernah apa? Pangeran kegelapan. Nah, makanya saudara, setelah saya bertobat, kalah sama Gilbert, gila 1 tahun. Saya tahu itu ada rencana Tuhan juga. Supaya memori saya tentang rahasia kegelapan itu terhapus. Saya hanya ingat 5% aja. Dan yang saya ingat 5% ini, yang saya khotbahkan hari ini. Rahasia kegelapan. Jelas saudara? Awal penciptaan. Dan awal peperangan antara manusia dengan setan. Nah, jadi kalau Lucifer datang, pasti alam itu bereaksi. Dan disitulah saya tahu rahasia hari ke-6. Kenapa ritual-ritual kuasa gelap seluruh dunia. Timur Tengah, Asia, Eropa, benua apapun, pasti hari ke-6. Jelas? Artinya lawan dari Tuhan adalah setan. Dan kita orang percaya diberi kuasa mengalahkan setan. Ngomong sama sebelahnya, dan kamu tidak boleh jadi setan itu.